Halo kakak, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana kakak, kabarnya baik? Alhamdulillah, insya Allah baik, sehat. Baik kak, Alhamdulillah sehat. Baik kakak, langsung saja kak, boleh kak langsung share CV-nya terlebih Oke, dahulu. bentar ya. Udah kelihatan? Sudah kak, Sudah. sudah. Boleh Teman-teman yang kak. lain, Baik, teman-teman yang lain, apa CV-nya kelihatan nggak sama kalian di layar monitornya? apa wajah kakak menghalangi di situ? Sedikit Kecilin aja. menghalangi kak. Ya, kita kecilin aja. Baik. Sini ya. Kak Yanita, suaranya nggak kedengeran, Kak? Ya. Baik, teman-teman, ini sudah ada di layar kaca kalian semua. Itu ada CV Kak Ega. Kak Ega ini nama kepanjangan itu ada Kak Ega Andina Pratami, SRGZ Diatisien. Untuk riwayat pekerjaan ini, Kak Ega ini pernah atau sedang bekerja di ahli gizi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 itu di Kota Bengkulu dari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Asisten dosen juga di Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari tahun 2021 sampai 2023. Untuk riwayat pendidikan ini, Kak Ega pertama pertama kali sekolah itu di Sarjana Terapan Gizi dan Dietika Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Selanjutnya melanjutkan sekolah di profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Untuk prestasi ini nggak usah kita ragukan lagi ya teman-teman, bahwasanya Kak Ega ini sudah banyak sekali prestasinya yang sudah dia dapatkan. Salah satunya itu menjadi mahasiswa dengan lulusan dengan predikat cum laude di Sarjana Terapan Gizi Dietika tahun 2021 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, untuk pelatihannya ini, salah satunya ini Kak Ega pernah mengikuti Medical Nutrition Therapy pada tahun 2021. Baik Kakak, di sini saya sudah menyampaikan CV dari Kak Ega. Baik, kita langsung saja ke acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu penyampaian materi dari Kak Ega. Kepada Kak Ega, dipersilakan Kak. Baiklah, terima kasih ya Mbak Yanita atas pembukanya. Juga Ya, sudah mewakili kakak untuk perkenalan diri. Mungkin kakak akan apa ya? Singkat saja, itu sudah diwakilin sama Mbak Yanita tadi. Begitu. Nah, di sini saya kakak, ya sebut saja kakak lah ya. Nah, ini akan menyambut adik-adik semuanya yang mungkin sekarang nggak semuanya first taker, nggak semuanya juga retaker, nggak semuanya juga ada yang D3, ada yang D4, ada juga yang profesi dietitian nih kayaknya kakak lihat ya. Nah, gitu. Apa? Terima kasih juga atas antusiasnya untuk mengikuti webinar bedah hukum ya. Bedah iya, hukum kita pada malam ini. Gitu. Terima kasih juga atas waktunya yang apa ya, mau belajar gitu. mm-mm, Meskipun udah malam gitu kan, lagi libur juga. Nah, alhamdulillahnya masih mau memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, langsung saja kita ke tips and trick dulu. Nah, baik. pembukanya kita buka dengan tips and trick dulu ya. Ini di sini kakak tuh punya 6 tips and trick yang sering kakak pakai selama 2 kali ikut Ukom. Nah, jadi fun fact-nya ini kakak ini udah 2 kali ikut Ukom. Waktu D4, terus waktu mau profesi. Setelah profesi ya.
karena untuk syarat wisuda. Ya, itu nggak asing lagi ya kalau misalnya kita Ukom itu harus mencapai kompeten supaya bisa wisuda. Nah, di sini ada 6 tips and trick yang sering kakak pakai selama 2 kali ikut Ukom. Mungkin bisa adik-adik serap atau bisa digunakan juga untuk apa ya Ukom berikutnya. Ini saling berkaitan ya, saling apa ya berhubungan. Jadi kalau misalnya yang pertama itu pahami materi yang akan diujikan. Ini beda-beda ya kalau untuk D3, D4 sama profesi itu blueprintnya beda-beda. Jadi ada persenan beberapa persen untuk di profesi misalnya ya, profesi itu lebih banyak di klinik. Terus untuk D4 lebih banyak juga di klinik, tapi ada penambahan di manajemen penyelenggaraan makanannya gitu. Nah, selama apa ya, selama kita apa paham dengan materinya itu udah aman. Jadi soal yang diukomkan itu adalah soal yang kita pelajari selama kuliah. Hanya beberapa soal saja yang mungkin kita dapatkan saat praktikum atau praktek di rumah sakit atau di puskesmas dan sebagainya. Jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin kalau misalnya masih punya banyak waktu. Tapi kalau misalnya sudah semester akhir nih atau beberapa bulan lagi kita mau UKOM baru mau belajar, nah itu berarti harus didisiplinkan lagi belajarnya, harus lebih ekstra lagi untuk menyerap seluruh materi gitu. Tapi jangan khawatir, untuk UKOM itu nilai minimalnya itu kita harus jawab 110 soal benar. Nah, 110 soal benar itu kita yakin kita jawab benar, jadi nggak harus semuanya gitu. Tapi kita harus tetap jawab semuanya ya maksudnya itu. Cuman kita harus yakin soal benar itu kita yakinnya 110 dengan minimal nilai akan mencapai 55. Karena nilai UKOM kita itu nggak 100% dipakai untuk di apa ya diputuskan bahwa kita kompeten. Tapi dicampur dengan nilai IPK kita selama 8 semester atau 6 semester gitu. Nah, yang kedua itu perbanyak latihan soal. Nah, ini nggak akan mungkin bisa terjadi ya, kecuali kita memang punya otak yang cerdas gitu. Kalau misalnya apa ya, sekali mencoba langsung UKOM tanpa mencoba latihan, itu agak nggak mungkin kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk teman-teman, kita harus tahu nih gimana pattern kita ngerjain soal. Apakah kita apa bisa ngerjain soalnya melalui apa ya soalnya dulu baru ke kasusnya atau ke bagian yang mana subjektifnya yang penting saja gitu. Jadi kita harus tahu pola kita itu ngerjain soal tuh gimana supaya cepat dalam 1 menit satu soal. Nah, kalau bisa juga itu dalam 180 menit itu kita punya waktu untuk koreksi semua soal. Begitu. Jadi jangan dipenuhkan di ngerjain soal semua. Jadi jangan dimepetkan apa sih nyebutnya ya. Jangan di-fullkan waktunya untuk ngerjain satu soal per menit gitu. Nah, makanya dari latihan soal itu kita tahu gimana caranya kita ngerjain soal itu, gitu kan. Terus kalau bisa latihan soal itu untuk tips and triknya ya, 10 soal minimal 10 soal per hari. Jadi hari ini misalnya jawab soal manajemen penyelenggaraan makanan dulu, besoknya bahas tentang klinik, besoknya yang masyarakat dan seterusnya. Jadi udah terkumpul banyak nih kan materi yang sudah dibahas dari latihan soal, terus kita koreksi nih, yang mana sih soal yang kita masih lemah gitu. Kita perdalam lagi. Jadi pas ketemu soal serupa, kita udah terbiasa dan tahu jawabannya gitu. Yang ketiga yang memudahkan itu adalah buat kelompok belajar. Nah, kalau misalnya kita punya teman-teman nih, biar mudah nih apa sudah latihan soal terus kita bahas nih sama-sama, itu lebih mudah lagi malahan. Nah, jadi sesama teman itu saling sharing. Oh, ada teman yang taunya ke MSPM, dia bisa sharing MSPM, tapi dia lemah ke klinik. Terus kita yang pintar di klinik, kita bisa sharing ke teman yang agak susah di klinik. Jadi kan apa ya, simbiosis mutualisme Hmm. gitu. Jadi lebih menguntungkan di situ kan. Nah, terus yang keempat, buat jadwal belajar konsisten. Itu juga penting ya tadi. Kalau misalnya
kita ngerjain 10 soal minimal dalam sehari itu buat jadwal konsisten. Jadi saat kapan kita free, diusahakan itu kita ngerjain soal gitu. Minimal 10 gitu. Kalau lebih juga lebih bagus gitu kan. Terus yang kelima itu adalah berdoa. Itu nggak lupa ya, nggak boleh lupa. Karena kita nggak bisa melakukan ini sendirian. Kita butuh doa, terus minta doain sama orang tua, sama keluarga untuk apa ya, untuk Dilancarkan. memperlancar, Mm, dilancarkan saat kita ngerjain UKOM, saat kita belajar. Jadi kita bisa nyerap materinya dengan baik. Terus pas kita ngerjain soal, kita bisa menjawab soalnya dengan yakin dan benar gitu, nggak ada gangguan lain-lain sebagainya. Terus yang keenam, ikuti bimbel dan tryout. baik. Nah, ini ini ya kalau bimbel ini itu untuk membantu 1 sampai 4 sebenarnya. Nah, jadi nanti kalau dari webinar ini pun sudah di apa ya, apa namanya? Sudah diedukasi, sudah dibahas Ya, sebagian nggak sih, Kak? ya, betul. Mm-mm. Ini sudah termasuk dari bimbel gitu kan. Ha-ha. Nanti kalau misalnya mau mengikuti bimbelnya, nanti ada informasi lebih lanjutnya di akhir acara. Jadi simak terus sampai habis ya. Terus yang tryout itu otomatis udah mewakili dari perbanyak latihan soal. Karena kalau kita cuma 10 soal saja, itu kan nggak terbiasa. Jadi ikuti terus tryout itu. Mau yang berbayar, mau yang nggak berbayar, ikuti terus. Biasanya kalau misalnya lulusan Poltekkes, di Poltekkes ya, di Poltekkes itu udah disediain tryout dari kampus. Nah, tapi jangan pernah puas untuk terus mencoba tryout yang ada di luar juga. Walaupun kita profesi, misalnya kan ada kakak-kakak di sini mungkin yang profesi, kita coba juga yang TO D4 atau D3-nya, supaya kita terbiasa untuk ngerjain soalnya di dalam 180 menit itu, begitu. Iya, lebih Dan optimal punya, sih, ya, Kak. ya biar lebih Heeh. optimal dan juga jangan lupa set eh, skornya berapa gitu, supaya kita ada target gitu kan, harus berapa-berapa, terus bisa yakin untuk ngerjain soalnya berapa, itu aja. Nah, selanjutnya kita Nah, pemanasan dulu. ya. Tadi kan sudah ada tips Ya, and tricks dari kakaknya. Soalnya kita masuk ke soal ya, Kak. ya langsung Ya. aja. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan, Kak, tentang mekanisme kepada teman-teman tentang soal kita pembahasan kali ini. Yang mana nanti saya kasih waktu 1 menit kepada teman-teman untuk memahami dan untuk membaca soal-soal yang sudah di layar kaca kalian. Nanti boleh jawabannya di di room chat. Kepada kakak langsung saja kak, silakan. Kepada teman-teman, ketika kita kasih waktu 1 menit. Yuk, monggo dijawab langsung aja. Langsung saja kirim jawaban di room chat teman-teman, biar kita bahas sama-sama. Ada alumni kami itu di S2 di matematika sih. Iya, angkatan 8 itu banyak. Sangat banyak, 70. Yuk, mana nih? Kepada teman-teman, kalau bisa atau berani jawab langsung, boleh raise hand untuk menyampaikan pendapatnya tentang jawaban yang menurut kalian benar di soal nomor 1 ini.
Ini sudah ada yang chat di kolom chat Kak, ada yang jawab A, ada yang jawab B, bervariasi ya Kak? Ya, oke. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang jawab D. Boleh Kak langsung saja Kak untuk pembahasannya kepada teman-teman. Sebelum Oke. itu, apakah ada yang berani untuk menyampaikan pendapatnya? Kenapa sih jawab itu? Apa menurut kalian itu lebih benar jawabannya atau dari buku mana? Kalian berpendapat? Oke Kakak, mungkin belum ada ya Kak, masih pemanasan. Ya, Kalau ada masih Kakak langsung saja pemanasan. Kak untuk Mungkin membahas agak bingung materi ya. soal. Ya, masih banyak Hmm, jawabannya yang bervariasi. Ada yang jawab A, ada yang B. ya itu Boleh kan Kak langsung saja. boleh. Untuk teman-teman ya, untuk besok kalau misalnya ngerjakan soal, kalau misalnya memang belum bisa nemukan pola gimana cara ngerjakan soalnya, coba baca dulu dari pertanyaannya. Itu fokus ke pertanyaannya dulu. Coba bagaimana sikap seorang ahli gizi untuk mengurangi risiko yang lebih buruk. Nah, risiko yang lebih buruk apa sih? Dari subjeknya itu catering ini punya gedung kering untuk menyimpan beras. Nah, tandain ya, menyimpan beras di atas lantai tanpa alas. Terus untuk berikutnya itu kasusnya adalah rak yang menempel di dinding untuk meletakkan barang-barang kemasan gitu kan. Nah, tadi cukup beragam ya jawabannya. Iya, ada Bisa yang jadi jawab. ya Mm-mm. ini jawabannya juga agak menjebak, tapi fokus ke subjeknya apa di soalnya tadi. Mereka dia bahas beras dan juga makanan kemasan dari gula dan sebagainya, gitu kan. Kalau misalnya jawabannya itu tidak mewakili kedua tersebut, jadi jangan jawab yang itu, gitu. Jadi kakak sarankan untuk jawab jawaban yang ada subjeknya di soal. Nah, kita lihat ya pembahasannya ya. Tuh, jawaban yang benar itu, dadakan nggak nih? Apa-apa jawabannya Ada, guys? ada, cuman satu ya kayaknya yang benar tadi ya. Yang Nah, jawab, jawabannya A. nah yang benar karena itu jawabannya mewakili. Ada beras, ada juga rak itu tadi, rak yang menyimpan bahan makanan itu tadi. Gitu. Kenapa enggak yang B, C, atau D, K, atau E? Karena yang B itu kan cuman menyebutkan semuanya. Tapi ini lemari tertutup, nggak disebutin gimana caranya apa biar barang itu nggak ditimbul kutu ataupun apa namanya atau bersemut gitu kan. Kalau misalnya tetap nempel ke lantai atau nempel ke dinding atau nempel ke langit-langit. Jadi nggak spesifik kan jawabannya kalau yang B. Terus yang C, itu bahan makanan kemasan disimpan terpisah dengan beras dan tepung. Nah, ini kan juga nggak spesifik nih. Harus gimana gitu penyimpanannya. Disimpan kemana secara terpisah itu, ya kan? Jadi harus sesuai logika kita gitu kan. Menyimpan barang itu, bahan makanan itu gimana. Terus yang keempat itu yang D, menggeser bahan makanan berjarak dengan lantai 15 cm. Nah, itu juga kurang lengkap karena tadi cuman menggeser rak bahan makanan. Terus gimana dengan berasnya yang menempel di lantai? Nggak mewakili juga kan jawabannya. Yang E juga beras disimpan dalam kontainer plastik yang tidak tertutup. Itu otomatis bukan jawabannya ya. Nah, jadi kenapa jawabannya A? Itu karena mewakili dari pertanyaan tadi. Itu ada beras dan juga raknya. Jadi tidak menempel di lantai. Itu 15 cm. Nah, biasanya nanti soal yang akan muncul itu ada angka-angka ini. Jadi harus hafal nih. Dengan lantai 15 cm, dinding antara dinding 5 cm, terus jarak dengan langit-langit 60 cm. Jadi review kembali materi penyimpanan bahan makanan. Coba. Nah, jadi walaupun di sini di jawaban A itu nggak disebutin tidak menempel di lantainya berapa senti, tapi sudah mewakili dua barang itu tadi, beras dan juga bahan makanan kemasan. Itu gimana? Paham nggak?
maksud dari kakak jelasinnya? Nah, teman-teman, pada paham nggak jawaban dari kakak pembahasannya? Pengen denger nih suaranya. Iya, pada Paham, Kak. teman-teman. Nah, paham. Boleh dong dengar suaranya gimana? Paham nggak jawabannya? Apakah ada yang ditanyakan kurang paham? Boleh langsung ditanyain sama kakaknya. Ayo, sayang loh, ini ada kesempatan untuk nanya. Kelihatannya Kayaknya, belum ada ya, Kak. ya, kayaknya Kita lanjut. sambil-sambilan juga ya. Ya, Semoga sambil-sambilan. sambil nyimak ya. Ya, Heeh. kita lanjut Ya, soal kedua ya, Kak. oke, lanjut ke soal Lanjut kedua. soal yang kedua. Ini mungkin siapin kalkulator. Boleh juga kalkulator atau kertas gitu. Untuk ngitung-ngitung kita ini. Iya, monggo. Kepada teman-teman, kita mulai 1 menit dari sekarang untuk dibaca dan dipahami materinya. Kalau sudah ada jawabannya, langsung boleh kirim di room chat untuk jawabannya apa yang benar. Ada yang jawab C nih, Kak. Udah ketemu dia. Ada yang jawab C. Banyak yang C nih. Yuk, boleh dong si siapa? Suci atau Amelia jelasin gimana sih caranya biar teman-teman juga tahu Iya, cara gimana ngerjainnya sih gimana gitu. bisa dapat jawabannya yang C 500, 500 deh, Kak. Ya, 500.000 Kenapa rupiah. bisa dapat C? Boleh mewakili teman-teman yang mungkin Ayo Suci, gimana kenapa bisa gimana? dapat C? Kalau nggak Suci nih, boleh juga ini Amelia ini boleh untuk jawab kalau Suci nggak bisa. Ayo dong kita bahas sama-sama biar pahamnya sama-sama. Ya, tadi kan tips and triknya juga diskusi, diskusi Iya, sama teman. Nah, ini manfaatin nih untuk diskusi. Jangan takut salah. hmm, Kita nggak ada sama. nilai-nilai di sini ya. Ya, namanya juga masih Ya. belajar nggak sih, Kak? Iya, kita sama-sama belajar. Heeh. Kakak coba untuk membimbing dan ngasih tahu gitu. Nanti kalau ukom udah ukomnya nggak bisa lagi ditanya-tanya sama kakaknya. Enak nanya Ya, dari sekarang. betul, betul. Kelihatannya Suci ini masih malu-malu ya, Kak. Iya masih malu-malu nih semuanya nih. Iya, Udah ada yang jawab lagi? Nggak ada ya? C ini ya C, jawabannya. jawabnya C semua. lima Oke. ratus ribu. Teman-teman yang lain gimana? Belum tahukah gimana cara ngerjainnya? Kalau Kelihatannya gitu masih salah PR-nya masih hitungan, banyak Kak. dong. Mm-mm, Iya. masih salah hitungan ini, Kak. Kelihatannya. Masih Ini, bingung gimana iya, dapatnya. ini wajib nih untuk seorang ahli gizi, apalagi di rumah sakit atau institusi. Kalau memang tertariknya ke MSPM ya. Mm-mm. Tapi ini kalau untuk ujian kompetensi nggak bisa milih-milih. Harus bisa. Harus bisa semua. Iya, harus bisa semua. Kalau bisa nah ini Ya, Kak, dikerjain boleh, semua. Kak, langsung dijawab aja, Oke. Kak. Biar teman-teman tahu semua kenapa bisa dapat Oke jawaban lah. yang benar. Ayo, deg-degan nggak jawabannya apa? Bener nih, 500.000. Jawabannya, Dapat 500.000 nggak? Oke, kenapa ya bisa 500.000 jawabannya? Jadi, di pertanyaannya tadi kan udah jelas tuh subjeknya adalah jumlah konsumen 400 orang. Standar porsi tempenya 50 gram untuk per orang. Satu papan tempe itu beratnya 400 gram. Itu satu papan tempe itu 10.000. Nah, jadi udah dikumpulin nih semua angkanya. Tinggal kita
proyeksikan aja ke satu papan tempe itu, kita bayangkan 400 400 gram itu untuk dibagi 50 gram. Nah, jadi 400 gram dibagi 50 gram. Nah, nanti satu papan tempe itu berarti untuk 8 orang. Kalau misalnya cukup kan untuk 50 gram itu. Nah, jadi kalau misalnya konsumennya 400 orang, jadi butuhnya 50 papan tempe. Tinggal dikali kan 400 eh, apa 50 dikali 8 400. Eh, bukan maksudnya untuk konsumen 400 orang itu 50 papan tempe. Jadi biaya tempe itu 50 papan tempe dikali 10.000 harganya. Nah, jadi 500.000 gitu. Jadi Gimana? jawabannya C, teman-teman. Ya di Udah paham C. belum sampai sini? Ada yang mau ditanya nggak? Ya, apa masih bingung gimana sih Kak? Nggak paham hitung-hitungan. Kita belajar di sini, guys. Biar paham Nah, hitung-hitungan. BTW ya, kalau misalnya di sini ada teman-teman yang apa ya, mungkin lemah ya di hitung-hitungan. Jangan khawatir kalau misalnya memang belum pernah ikut hukum, itu nanti di apa layar CBT-nya itu tuh udah ada kalkulator kok. Jadi nggak usah kita bawa kalkulator sendiri atau lihat dari komputer lain gitu kan. Jadi bisa kalau misalnya udah menguasai cara apa ya, cara untuk menghitungnya yang ditanyakan itu apa, pasti udah lancar gunain kalkulatornya. Kuncinya terbiasa dah sih Kak untuk Iya, mengerjakan biasa, soal. ya bisa karena terbiasa gitu. Baik, soal yang ketiga lagi Kak. Kita lanjut. Oke. Soal ketiga, jangan lupa teman-teman dibaca, dipahami soalnya. Ini menghitung kalori ya Kak? eh Oh, ini bukan. nggak harus ngitung, cuman ini Mm-mm. memang ada teorinya dan ini harus tahu nih ya Gizi. Mau Nah, di teman-teman, mau tertariknya di klinik atau di masyarakat ini harus tahu. boleh teman-teman kalau sudah dapat jawabannya, boleh langsung ke room chat. Ya, Ini udah ada yang jawab B. oh, banyak ya B jawab B. semua Kak jawabannya, Udah rata-rata. lancar nih kalau yang ini kayaknya ya. Udah paham. Ya, Udah alhamdulillahnya paham. gitu. Teman-teman Oke, kalau ada yang berani menyuarakan pendapatnya gimana coba sih bisa dapat B? dari mana? Iya, dari Jawab mana? aja. Boleh di room chat juga jawabannya dari mana gitu. Ya, kalau mau bersuara boleh resen dulu biar kami tahu siapa yang bersuara. Ayo berani-berani sekarang biar nanti hukumnya bisa atau lancar memahami soal. Kak Ya, Yunita sama Kak Novidia, ini jawab B. Boleh Kak? Gimana sih bisa dapat B? Boleh Suci juga dijelaskan? jawab lagi nih. Ayo Iya, berani. Suci. Ayo Suci. Suci. Si Boleh malu-malu dong. nih. Masih malu, Kak. Iya. Nggak Kalau apa-apa, kalau teman-teman. malu ngidupin kamera nggak apa-apa, suaranya aja nggak apa-apa. Atau kalau mau jawab lewat chat aja. Dari Mm-mm. mana misalnya kan dapat nih. Mungkin ada temen yang belum tahu gimana ya caranya ya, di mana dapatnya gitu. Ayo, teman-teman. Kita bahas sama-sama. Kenapa bisa dapat C? Dapat B jawabannya. Ayo, Suci. Udah 2 kali loh jawabannya benar. Masa nggak Iya, berani? Kita sama-sama sharing di sini. Pendapatnya gimana? Sama-sama bahas soal. nggak usah Ben- takut. Iya, benar salah nanti belakangan, Kak. Hmm. Kita bahas dulu gimana sih jawabannya. Oke, kalau belum ada yang mau nggak apa-apa. Kita coba ya lihat jawabannya bener nggak? Bener nggak C Bener jawabannya? nggak? B, Mbak.
Oh iya, B. Oh maaf. B. Oh benar ternyata B. Oh, B benar. Dari mana ya? Dari AKG 2019. Nah, kalau misalnya udah terbiasa lihat AKG, pasti udah biasa kalau anak gizi, harusnya sering ngerjain kasus, pasti lihat lewat ini, ibu hamil, penambahan kalorinya berapa untuk trimester 1, 2, dan 3. Ini penting ya, apalagi kalau misalnya di masyarakat, itu kalian ngasih konsultasi gizi ke ibu hamil. Nanti kalian nggak tahu apa berapa penambahan gizi ibunya. Nah, kan dia udah butuh gizi yang lebih daripada gizi yang eh, dia ada sekarang gitu. Karena untuk janin dan bayi di dalam kandungannya gitu. Dan ada juga lagi biasanya soalnya itu muncul ibu menyusui, kalori penambahan ibu menyusui juga gitu. Jadi apa diingat-ingat aja angkanya. Kalau misalnya pertanyaannya itu tadi kan di pertanyaan trimester 1 udah mudah ya. Kalau misalnya udah hafal, udah ingat, udah di mana ya? Udah biasalah lihat AKG untuk ngerjain kasus, udah tahu tuh. Dari lihat angkanya aja udah tahu. Nggak akan kebalik-balik gitu. Tadi udah banyak yang benar jawabannya. Berarti udah sering lihat AKG ya. Nah, itu aja. Itu Lanjut. jawabannya. Lanjut, Kak. Soal keempat. Nah, ini agak tricky nih. Biasanya anak gizi yang baru-baru eh, apa ya sering kebalik-balik atau bingung mau naruh diagnosis klinis, domain klinis Iya. di kasusnya. Kepada teman-teman dipersilakan untuk membaca dan memahami soalnya. Udah mau 1 menit nih kepada teman-teman. Boleh jawabannya langsung diketik di kolom chat. Ini udah ada yang jawab D, Kak. Yang lain boleh dong. Apa jawabannya? Ini udah ada yang jawab, Kak. Ada yang jawab B, ada jawab D. Bervariasi ya, Kak. Masih berbeda pendapatnya ini. Boleh dong satu audiens jelasin gimana sih bisa dapet jawabannya B ataupun D. Dijelasin dong, boleh. Kami minta satu suaranya. Biar kita bahas sama-sama, biar kita pahamnya sama-sama juga. Kak Yunita atau Kak Suci, boleh Kak? Untuk dijelasin gimana dapat jawabannya yang itu. Banyak yang jawab ini B B loh ya. Kak. Banyak yang jawab B. Oke. Insya Allah. Udah keren-keren sih sebenarnya. Tinggal banyak latihan aja lagi. Nah, kita langsung ke pembahasan aja ya. Boleh Kak langsung saja, masih malu-malu ini. Udah soal keempat masih malu-malu audiensnya. Iya deh. Masih pemanasan juga. Iya,
Oke, tadi banyak yang jawab B ya. Ya, ada yang jawab D juga tadi, Kak. Ada yang jawab D juga. Oke, ternyata Jawabannya jawabannya yang D. benar B. Kenapa? Karena kan anak gizi udah tahu lah ya, nggak usah Kak jelasin ini ada data antropometri, biokimia, klinis dan dietnya. Terus kalau misalnya antropometrinya itu tadi, itu masih termasuk kategori normal ternyata. Nah, klinisnya juga masih normal. Coba kita lihat lagi. Nih, IMT-nya, IMT-nya masih termasuk normal. Untuk klinisnya, pasiennya kompos mentis, enggak penurunan kesadaran. Tensinya termasuk tinggi, tapi nggak terlalu tinggi. Maksudnya masih batas normal lah ya untuk pasien hipertensi stage 2. Terus nadinya, respirasinya, suhunya juga masih termasuk normal. Nah, kita lihat nih apa yang paling tinggi di sini tuh lihat ada GDS, terus ada kreatininnya, ureumnya. Ini semuanya tinggi nih untuk pasien dengan diagnosa medis ini. Jadi, kalau untuk diagnosis gizi domain klinis itu lebih ke eh, pemeriksaan lab untuk kasus ini, gitu. Kalau status gizi underweight itu lebih ke domain domain klinis juga, cuman untuk yang bisa ditangani segera, bukan segera juga siapa sih ya namanya, ditangani dengan intervensi gizi saat itu adalah nilai labnya, gitu. Gimana ya? Kalau misalnya kita mau memberikan diet ke pasien kan, itu sesuai dengan prinsip dietnya. Kalau misalnya pasiennya tinggi gula darah, berarti kita kasih diet BM. Nah, gitu kan. Jadi, kalau kita bikin diagnosis gizi itu, mana yang bisa diintervensi dulu. Kalau misalnya status gizi underweight, itu juga termasuk diagnosis gizinya bisa ditegakkan. Cuman, untuk penerapannya dan juga monitoringnya itu dalam jangka waktu yang lama karena menaikkan status gizi itu kan nggak cepat gitu. Jadi yang mana yang bisa kita lakuin dulu, yang bisa kita monitoring dulu. Kalau nilai lab kan cepet tuh. Kalau misalnya GDS nih kita kasih makan pasiennya dia DM. Nanti pas sore dia diperiksa lagi. Nah, tuh turun tuh GDS-nya. Nah, biasanya kayak gitu lebih cepat perubahan nilai labnya. Nah, jadi lebih diutamakan untuk diagnosis gizi domain klinis itu memang eh, lebih ke perubahan nilai lab terkait gizi untuk kasus saat ini, kasus yang ada di soal ini, gitu kan. Jadi kita juga harus tahu nih berapa nilai lab normal. Tapi kalau seingat kakak itu waktu di ujian CBT itu udah ada kok nilai normal labnya gitu kan. Waktu di komputer itu udah ada kalkulator, udah ada nilai lab normal. Jadi mudah untuk kita memastikan nih berapa ya tinggi tinggi nggak ya ini apa nilai labnya. Jadi lebih mudah untuk apa menilai apa diagnosis gizi yang tepat untuk pasien itu. Apalagi udah dibantu oleh diagnosa medisnya sudah ada CKD stage 5, pasti kreatinin sama ureumnya nggak normal. Terus hipertensi juga dibantu dengan tekanan darahnya nggak normal. DM udah pasti GDS-nya nggak normal. Tapi di sini kakak ingatkan untuk adik-adik kalau misalnya pertanyaannya adalah diagnosis gizi yang harus ditegakkan itu pastikan kalian memilih diagnosis yang bisa langsung dimonitoring secara saat itu. Apalagi kalau pasiennya itu adalah di rumah sakit. Kalau di kalau jawabannya D itu kurang tepat. Itu juga termasuk klinis maksudnya, tapi kurang tepat untuk dimonitoring sekarang gitu. Jadi kita butuh eh, butuh apa ya? Domain yang diagnosis gizi yang bisa dievaluasi dan monitoring saat itu lebih cepat. Oh, baik. Tuh. Jadi jawabannya B ya, teman-teman. Untuk pembahasannya itu dibaca benar-benar jangan sampai terjebak untuk Ya, soal-soal maupun jawabannya. biasanya ya banyak yang terjebak karena
status gizi juga termasuk di domain klinis. Hmm, Cuman kalau misalnya untuk rawat jalan lebih tepat ya. Kalau misalnya pasiennya itu rawat inap, itu kita harus segera em, apa ya? Segera untuk memperbaiki nilai gula darah dan sebagainya itu. Kalau ada nilai lab yang tidak normal. Makanya jadi kalau misalnya kita milih diagnosis, itu mana yang bisa kita intervensi dulu. Itu urutannya harus sesuai. Jadi diagnosa mana dulu, intervensinya itu yang paling awal yang mana bisa diintervensi saat itu dulu. ya, baik kakak. Kita lanjut kak soal kelima. Oke, semoga paham ya maksudnya. Ya, intinya dipahami benar soalnya jangan sampai terjebak. Ya kak. Ya, betul. Memang banyak soal ini jebakan Batman. Baik kepada teman-teman, silakan untuk membaca maupun menulis jawabannya di kolom komentar, kolom chat. Kali ini harus ada yang berani lah untuk menjawab gimana sih jawabannya yang benar. Tadi kan Ya, udah udah setengah pemanasan. jalan ini. Mm-mm. Heeh. Ayo, ayo, ayo. Boleh teman-teman kalau sudah dapat jawabannya, kita sharing-sharing ke kolom komentar atau kolom chat, biar kita tahu semua jawabannya yang benar apa sih pada soal kali ini. Hmm. Yang udah PKL di Puskesmas ini udah pasti tahu nih. Atau ikut apa penelitian dosen atau yang udah penelitian pasti tahu juga. Udah familiar Kak sama soalnya berarti. Iya, harusnya. Mhm. Bisa dong jawabnya. Mana teman-teman? Kirim jawabannya dong ke kolom chat biar kita sama-sama bahas diskusi untuk soal nomor 5. Untuk Suci, Yunita, mana dong jawabannya? Tadi udah benar semua. Nah, Nita sudah jawab C. Yang lain? Oke. Boleh yang lain? Apakah ada jawabannya sama C atau B? Yunita juga C jawabnya. Ada yang E, Mm-mm. ada yang C, ada yang E. Yang lain gimana jawabannya? Apakah Ada yang sama bisa atau jelasin? Mm-mm. bervariasi? Ada yang bisa jelasin gimana sih bisa dapat C, gimana dapat E? Kenapa kalian bisa memilih jawaban itu? Kepada Nita yang jawab pertama ini, boleh dong gimana dapat C jawabannya? Ragu kali ya. Masih ragu, masih takut, Kak. Mau gimana jawabnya nanti? Nggak apa-apa dong, kita sama-sama belajar di sini. Kepada Nita, Yunita juga ada jawabnya C tadi. Mm-mm. Ini ada yang beda nih ya. Ada Prianisa, yang ada coba yang E. jawab E. Boleh kakak tahu kenapa memilih itu dan alasannya kenapa? Nggak Mm-mm. apa-apa kok, nggak akan dijudge apa gitu kan. Jawab aja, sampein pendapatnya.
Kalau salah nggak apa-apa. Kalau benar, alhamdulillah bisa belajar. Ayo dong, biar teman-teman yang lain bisa tahu kenapa jawabannya benar. Kenapa Oke, ini milih ada itu? jawab nih. Ini ada yang jawab Kak di kolom komentar. Mm-mm. Ini kata Yunita ini karena food weighting ini merupakan metode survei komunikasi pangan yang dilakukan dengan menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi oleh responden. Nah, Oke, gimana Kak? Benar nggak jawabannya? oke langsung aja ya Ya, langsung saja ke kita pembahasan. pembahasan. Tahu nggak jawabannya apa? Ayo, apa Sayangnya, jawabannya? sayangnya belum ada yang benar. Ini ada yang jawab D, Kak. Beda lagi nih. Oh, beda. Jawab D. Ya, Oke, D yang... sayangnya kurang tepat. Oh, Jawabannya benar itu jawabannya. B. Itu. Kenapa ya, Kak? Bentar, kita lihat dulu soalnya tadi. Kenapa ya B? Coba. Di sini anak laki-laki usia 4 tahun 5 bulan dibawa ibunya ke rumah sakit. Nah, udah tahu nih di rumah sakit. Keadaannya sudah lemas, mengaku sudah 5 hari diare dan nafsu makan menurun. Diagnosisnya gastroenteritis akut. Nah, jadi gimana sih cara kita melakukan pengajian data makan, riwayat makan, asupan sehari-hari di rumah. Nah, di situ tuh sebenarnya agak menjebak ya. Tapi ingat kata kuncinya itu di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu udah nggak mungkin lagi melakukan dietary history ataupun food waging karena itu udah terjadi dia diarenya. Jadi itu kalau untuk food waging itu menimbang makanan sebelum dikonsumsi. Jadi apa? eh jadi kita nggak tahu nih makanan apa yang dia konsumsi kemarin-kemarin kalau misalnya harus ditimbang. Kan ini udah terjadi diarenya gitu. Terus yang D, dietary history itu riwayat makan dalam periode yang ditentukan. Ditentukan ini maksudnya bukan beberapa hari aja, tapi beberapa bulan yang kemarin juga bisa. Itu juga termasuk di FFQ. Nah, FFQ itu kalau misalnya jawabannya FFQ itu kurang tepat ya. Kalau misalnya jawabannya dietary history ataupun FFQ karena udah terlalu jauh menilai kebiasaan makannya. Walaupun di sini disebutin nih ada kalimat menjebaknya. Melakukan pengkajian data riwayat makan untuk mendapatkan perkiraan asupan sehari-hari di rumah. Nah, kan kita ini mau tahu alasan kenapa dia diare. Berarti kan makanan yang dia makan beberapa hari yang lalu itu kan, yang mau kita koreksi, yang mau kita nilai. Jadi, yang lebih tepat itu adalah recall. Recall 24 jamnya dulu. Jadi, makanan terakhirnya selama 24 jam itu apa? Biasanya kalau misalnya diare, itu kita harus menilai asupan cairannya. Nah, supaya kita bisa apa memberikan intervensi intervensi untuk mengembalikan cairan pada anak tersebut gitu. Apalagi kalau udah di rumah sakit. Nah, bisa jadi juga jawabannya itu FFQ, tapi itu lebih ke misalnya pasiennya itu dengan penyakit DM atau hipertensi atau kolesterol gitu kan. Karena itu dalam jangka panjang dia konsumsi makanannya. Kalau misalnya terbiasa makan manis, berarti kan kita dia memang intervensinya ke DDM. Nah, itu kita taunya dari kebiasaan makan FFQ. Jadi kalau untuk di rumah sakit itu lebih tepat ke recall 24 jam begitu. Baik. Jawabannya agak sedikit Iya, sedikit susah memang. ya, Kak, untuk Iya, menjawabnya. itu makanya kalau kita tuh apa ya, jangan fokus di satu satu ini aja, apa namanya, satu kalimat ini aja. Kalau misalnya kita fokus satu kalimat ini, tapi nggak lihat subjeknya ini kenapa, nah itu Hmm. udah kejebak gitu kan. Apalagi artinya ini kadang-kadang mirip-mirip gitu kan. Makanya harus menguasai materi tentang survei konsumsi pangan itu tadi, kapan digunakannya, kapan perlu diperlukannya dan buat apa gitu kan.
Itu jadi harus paham betul, bukan hanya menghafal, maksudnya tuh hafal oh food waging ini apa, dietary story itu apa, FFG itu apa, tapi kapan penggunaannya itu kita harus tahu gitu, harus cari tahu yang pasti. Kalau Comstock kan udah nggak mungkin gitu kan, karena itu melihat sisa makanan dan lebih dipakai ke pasien yang sudah mengonsumsi makanan tersebut. Apalagi kalau di rumah sakit kan pakai konsumsi Comstock, melihat sisa makannya, jadi nggak perlu nimbang-nimbang gitu kan. Ya, baik. Soalnya agak sulit, tapi untuk teman-teman kalau sering membaca atau Ya. memahami, insya Allah paham Mm-mm. untuk Nanti kalau misalnya di soal-soalnya. kasus lain, mungkin dia nyebutin di puskesmas, misalnya kan Mm-mm. pasiennya didiagnosa penyakit DM dan hipertensi. Jadi gimana cara menilai makanannya? Nah, itu udah pasti jawabannya adalah FFQ. Karena Hmm. kita mau melihat gimana kebiasaan makan bapaknya, kenapa GDS-nya tinggi, kenapa dia nggak sembuh-sembuh misalnya kan. Ternyata oh makanannya nggak teratur, makannya nggak dikontrol gitu kan. Jadi udah tepat itu FFQ, nggak harus recall gitu. Baik. Untuk teman-teman dibaca, dipahami, jangan sampai terjebak lagi soalnya. Baik, Kak, kita Ya, langsung lanjut soal ke-6. soal keenam, Soal kita ke-6. ngitung-ngitung lagi. Nah, Tapi hitung-hitung. sederhana kok hitungannya. Apalagi udah punya kalkulator tuh ntar. Tinggal, Ya. oh udah tahu nih, ini ini dibagi ini, misalnya dikali ini. Iya, rumusnya. Jangan sampai terjebak lagi, teman-teman. Tadi udah berapa soal udah terjebak kan, Kak? Soalnya sama Iya betul. jawabannya Mm-mm. terjebak. Jadi dipahami benar-benar gimana jawabannya yang benar itu apa. Untuk teman-teman, boleh langsung kirim jawaban di room chatnya kalau sudah ketemu jawabannya. Ini soal hitung-hitungan. Ya sayangnya di gizi banyak hitung-hitungan ya, tapi hitungannya sederhana kok. Paling bagi kali, kurang, tambah gitu aja. Cuman memang yang harus tahu apa sih yang harus dihitung tuh gitu kan. Harus paham rumus, kan, Kak? Iya, Ha- Harus sebenarnya paham rumusnya rumus. juga sederhana semua. Itu tadi kan bagi kali kurang tambah. Intinya itu harus tahu apa yang ditanyain. Harus familiar sama soalnya. Iya, Harus sering-sering baca, teman-teman. latihan Sering-sering soal, latihan yang tadi soal. kan tips and triknya. Mm-mm. Baca soalnya dulu, udah langsung tahu. Langsung tahu cari angka yang mana yang harus dihitung gitu. Ya. Apalagi kalau ukom nanti kan, Kak. Itu biasanya panikan kan, Kak. Gimana Iya, sih jawabannya? apalagi Heeh. cuma 1 menit, Satu takut, menit satu soal. deg-degan. Iya, Apalagi di ruangan ruangannya ruangan dingin, dingin. dingin ber-AC. Jadi Kakak makin udah panik. 2 kali tuh ngalamin tuh. Tapi kalau kita udah sering latihan soal, udah sering baca-baca soal hukum gini, insya Allah Ya, bisa. betul. Jadi teman-teman kalau udah dapet jawabannya boleh kita sharing-sharing jawabannya apa ke kolom chat, kolom komentar. Kalau bisa jangan ke kolom komentar aja sih. Yang mau bersuara atau menyampaikan Mm-mm. pendapat boleh sharing-sharing apa Open jawaban yang cam-nya benar. kan, biar nambah temen juga. Siapa tahu yang dari sini jadi grup diskusi juga. Iya, kan kita dari jauh, dari beda-beda fakultas ini Kak di Zoom ini. Ada yang dari Bengkulu, dari mana? Ya, Kita ini ada sharing-sharing. dari Jogja juga nih kakak lihat nih. Mm-mm. Gimana nih yang dari Jogja? Jawabannya apa? Yang benar? Nggak apa-apa, kita sharing sama-sama, belajar sama-sama. Ini Salah meskipun benar, ya mm-mm. salah benar,
Ya meskipun ini soalnya kakak ambil secara umum, tapi ini biasanya yang keluar itu selama kakak apa mengikuti UKOM Hukum. 2 kali. Nah, tapi kalau untuk yang profesi itu lebih banyak klinik ya yang pasti ya. Nah, lo ini soalnya udah keluar sama Rugi dong kalau nggak bersuara kan, Ya, nggak menyampaikan pendapat rugi. sama-sama belajar. Ini Suci udah jawab jawaban Suci B. Rahmat D. B. Rahmadi. Oke. Suci Putri Junia. Boleh dong Suci. Kenapa bisa jawabannya D? Apa alasannya? Gimana rumusnya? Kenapa bisa dapat 50%? Izin menjawab, Kak. Ya, boleh silakan Ya Suci. boleh. Ini kan soalnya tentang SKDN ya. Nah, Ya, jadi pertanyaannya berapakah persentase keberhasilan program di Posyandu? Nah, untuk itu berarti rumusnya berarti N per D atau jumlah balita yang ditimbang itu terhadap eh, sel- eh N per D. Rumusnya yaitu jumlah balita yang datang 45 dibagi 100 dibagi 90 dikali 100%, hasilnya oke. 50. Oke. Terus ya jawabannya. Mungkin ya ini tadi mungkin salah baca ya. 45 itu yang naik berat badannya. Gitu. Sebenarnya udah bener kok. Berarti Suci paham gitu kan pertanyaannya itu keberhasilan program. Nah, kita lihat ya pembahasannya ya. Bener tuh jawabannya Suci. 45 bagi 90 kali 100% sama dengan 50%. Itu. Kenapa yang itu? Kenapa yang itu dibagi, Kak? Gitu kan. Nah, ini nih. Jadi kalian harus tahu kayak Suci tadi. K per S itu apa? KMS per seluruh balita yang ada di wilayah Posyandu itu. Jadi ini udah ada kakak masukin rumusnya. Jumlah balita yang ada dan memiliki KMS dibagi jumlah seluruh balita yang ada dikali 100. Nah, sebenarnya kalau hitungan itu tuh mudah aja kapan dipakainya. Cuman kita harus tahu nih kapan K per S tuh biasanya pertanyaannya itu jangkauan atau liputan program atau tingkat partisipasi masyarakat atau kayak tadi gambaran tingkat keberhasilan program atau efektivitas kegiatan. Nah, jadi bisa jadi salah satu pertanyaannya itu adalah salah satu dari ini. Jadi kita tahu dulu, oh kalau tingkat partisipasi masyarakat tuh yang ditimbang dibagi jumlah seluruh balita. Jadi mudah aja. Jadi tinggal ambil angka yang ada itu gitu kan. Itu kuncinya. Kayak Suci tadi kan berarti dia udah tahu nih keberhasilan program. Berarti yang dihitung itu adalah yang naik berat badan dibagi dengan balita yang datang. Itu. Sebenarnya mudah membayangkannya kan. Kalau misalnya K itu kan KMS. S, S itu seluruh, gitu kan. Jadi bikin catatan sendiri coba. Kalau misalnya agak sulit untuk membayangkan kan. Kalau D itu ditimbang. Nggak akan beda kok itu apa yang diketahuinya. Yang apa huruf di situ dengan yang diketahui. Pasti kayak gitu terus. Cuman angkanya yang mungkin beda-beda. Jadi kalau misalnya kunci itu udah tahu, udah dapet, udah udah bener pasti jawabannya. Kayak Suci tadi gitu. Tepuk tangan dulu mungkin untuk Wah, Suci ya. Suci udah keren, udah berani berpendapat, Kak. Udah jawabannya Ya, benar juga tadi. itu udah bagus tuh. Jawabannya B. Untuk yang lainnya kayak Suci dong, berani berpendapat. Gimana jawabannya benar? Kalau benar salah kan nanti kita diskusikan sama-sama. Itu. Boleh Lanjut, Kak. mungkin dicatat ini atau di screenshot kalau lagi Iya, nggak pegang catatan ya.
Tapi nanti dicatat, udah di screenshot maksudnya. Iya. Biasanya Iya. soal hukum kayak gini kan, Kak? Biasanya Iya, masuk yang seperti Kakak bilang paling tadi, sering satu, masuk. kadang satu dia muncul soalnya, kadang pertanyaannya tuh N per D, tapi jarang sih, kayaknya lebih sering ke pertanyaannya tuh dari gambaran, misalnya gambaran tingkat keberhasilan program kayak tadi. Mm-mm. Jadi kita harus tahu yang mana harus dibagi, gitu. Baik. Boleh di Itu jawabannya, screenshot. teman-teman. Iya, Baik, Kakak, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal oke, selanjutnya. lucu ya. Ini Soal balik ke-7. lagi ke MSPM nih. Nah, teman-teman, boleh dipahami, jangan sampai terjebak lagi kayak soal-soal sebelumnya. Dipahami, dibaca benar-benar, dan jangan lupa di screen tuh soalnya. Kemungkinan soalnya keluar di UKOM nanti. Kalau yang ini waktu profesi juga ada, Hmm. terus di D4 juga ada. Nah, Ini udah wajib dikasih tahu. dikasih Mm-mm. bocoran sama kakaknya. Rugi dong kalau nggak ikuti omongan kakaknya. Kapan lagi kan Kak belajar? Iya. Kita harus belajar dari jauh-jauh hari biar mempersiapkan UKOM-nya, biar matang, biar kompeten. Mm-mm. Mungkin ini ada yang mau ikut gelombang 3 kan ya bulan Oktober gitu Mm-mm. kan. Udah bentar lagi nih. Apa waktu belajarnya maksimalin. Ya, Apalagi udah ikut webinar. Yuk, yuk jawabannya apa nih? ayo teman-teman jawaban soal ketujuh ini apa? Kira-kira yang Kalau benar. ya kalau yang mahasiswa Poltekkes Bengkulu nih yang ngajar ini udah Betty. Mm-mm. Parah nih kalau bener jawabannya. Bunda Betty yang ngajarnya. Iya, kalau nggak Bunda Betty, Bunda Emi. Ayo teman-teman, kira-kira jawabannya apa ya untuk soal nomor 7? Apakah A, B, C, atau D maupun E? Kira-kira apa ya jawabannya? Ayo, Ya, ayo. fokus di kuncinya apa, yang ditanyain kasusnya apa. Jangan sampai terjebak ya, Kak. Mm-mm. Sama soal, sama jawaban. Soalnya Ya, jawabannya banyak yang bervariasi, banyak yang hampir-hampir sama kan, Kak? Kayak soal tadi. mm-mm. Apalagi kalau jawabannya yang panjang, bisa berapa kali baca tuh, habis 1 menit. Heeh. Udah yakin jawabannya, ih aku jawabannya bener nih, tapi ternyata salah. Soalnya kan banyak yang Iya, menjebak kan, Kak, secara umum. mm-mm. Intinya Kalau jangan nggak sampai teliti terjebak, itu, teman-teman. iya, terus teliti. Ini Suci udah Jawab. jawab. Ah, A, ada Mumtaz, ada Rahma, jawab A Rahma, semua. Oke, A semua. Apakah A benar A, semua. teman-teman? Apakah ada yang mau menjelaskan gimana kenapa dapat A? Ada yang berani kayak Suci tadi? Ayo dong, Suci aja berani. Masa kalian nggak berani? Yuk Mumtaz, yuk. Kakak ini nih, mahasiswa profesi nih. Nah, ayo kakak. Ayo kakak tunjukkan apa gimana jawabannya kak. Yuk Kak Mumtaz. Boleh di chat aja Kak. Iya di kolom komentar jawabannya, penjelasannya. Ayo dong berani. Kita belajar sama-sama guys. Apa jawabannya benar? Ayo kak Montar. Malu. Si malu. Kalau enggak ini ada Kak Rahmasari. Boleh Iya, dong boleh. jawab. Monggo, monggo. Nah, udah dijawab sama Kak Montar di kolom chat. Oke, karena distribusi makanan dipusatkan di ruang produksi atau dapur RS. Emang beda ya jawabannya kalau udah profesi lagi ikut profesi itu beda pasti. Udah tamat S1 pasti udah beda ilmunya nih.
Lebih bervariasi ya, Kak. Iya, Ilmunya lebih bercabang-cabang. iya, sederhana tapi jawabannya bener nih. Oke, lihat jawabannya. Ya, Jawabannya benar. A, benar. Sentralisasi. Ini biasanya ini ya, tetap keluar ya, walaupun di profesi juga kadang ini keluar. Di TO-TO-nya juga, di hukumnya juga ada yang keluar untuk tahun kemarin. Ini apalagi D4. Ini pasti keluar. Jadi harus paham nih pembahasannya. Mudah aja, kalau sentral itu berarti terpusat kan artinya sentral tuh. Jadi ya pengolahannya di situ, penyajiannya dengan di dalam alat makan di situ. Jadi tinggal distribusi. Nah, di desentralisasi berarti kebalikannya. Berarti makanan yang sudah dibuat itu dibawa ke ruangan lain. Misalnya kalau di rumah sakit itu eh, ruang masaknya di sini misalnya kan. Nah, nanti makanan itu dibagi ke ruangan-ruangan, misalnya ruangan anggrek, ruangan mawar, ruangan sebagainya kan. Nanti baru di situ ditaruh ke wadah makan pasien. Nah, gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada kombinasi. Kombinasi itu biasanya soalnya itu apa ya? Di soalnya itu apa ya? Ruangan pasien itu ada yang dekat dengan instalasi gizi, ada juga yang jauh. Jadi sebagian sebagian makanan langsung ditaruh ke dalam alat makan, sebagiannya lagi ada yang diantar ke ruangan yang jauh-jauh itu tadi gitu. Jadi makanannya itu tetap hangat, tapi dibawa dengan penghangat ya untuk ke ruangannya itu. Jadi makanannya tetap hangat sampai ke pasien. Begitu apa kunci dari penyajian makanan itu. Jadi diingat aja kalau kalau udah tahu satu, berarti yang satunya kebalikan. Terus yang kalau yang kombinasi itu berarti sebagian-sebagian. Jadi ingat aja kunci itu. Gitu. Baik. Jangan lupa kuncinya teman-teman harus dipahami. Untuk jawabannya berarti benar ya, Kak? Jawabannya Benar. A. Jawabannya Benar. A. Karena tadi disebutkan di soalnya disajikan Mm-mm. dalam alat makan yang telah disiapkan di tempat pengolahan. Jadi nggak dibawa kemana-mana. Mm-mm. Kalau misalnya di soalnya disebutin makanannya sudah disiapkan di tempat pengolahan, terus dibawa ke ruangan persiapan atau penyajian di ruangan-ruangan itu, baru jawabannya desentralisasi. Memang kadang nggak sesederhana bahasa kita. Kadang Ya, itu bahasa orang yang membuat soal itu lebih berat gitu kan. Asal kita lebih tahu konsepnya itu apa, kita tuh udah tahu jawabannya apa gitu. Karena yang kuncinya buat berarti konsep. Iya, karena Iya. yang buat soal itu kan dosen-dosen kan. Jadi bahasanya tuh udah yang lumayan tinggi-tinggi gitu. Jadi Mm-mm. kita harus ngikutin dan paham gitu kan. Kalau udah tahu konsep, itu tadi. Kalau udah tahu konsep, konsepnya apa, dari soal yang dimaksudkan, kita udah tahu jawabannya. Intinya kita tahu dulu. Itu tadi, sentralisasi apa, desentralisasi apa, kombinasi itu apa. Ini teori sih sebenarnya. Teori yang ada praktiknya. Tuh. Ya, baik. Baik, para teman-teman ada yang tanyakan apa enggak? Kalau enggak kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini soal terakhir nih, penutup ya kayaknya ya. Nah, soal terakhir teman-teman dipahami benar. Nanti kalau bisa yang soal terakhir ini ada dong yang bisa jawab pertanyaan atau menyuarakan pendapatnya kenapa bisa jawabannya itu. Ya, Baik teman-teman, jangan lupa dipahami, jangan sampai terjebak sama soalnya. Soal terakhir loh soalnya. ini soal yang pasti ada nih keluar. Mau di TO, mau di hukumnya, pasti ada soal yang semacam ini, kayak etika profesi gitu. Oh iya, Nah, satu lagi yang mungkin belum sempat dimasukkan di sini itu soal soal ini ya, apa penelitian terapan. mm, Nah, kalau gizi itu
ada soal itu penelitian terapan mau D4 atau profesi. Kalau D3 agak belum ada sih kayaknya. Karena sejauh ini bantu apa menyusun soal itu belum ada dilihat kalau Mm-mm. D3. Tapi kalau D4 sama S1 udah pasti ada. Udah, D4 S1 profesi udah pasti ada penelitian terapan. Kalau nggak udah satu pasti. ya dua gitu soalnya. Udah pasti ada. Berarti teman-teman jangan lupa dicatat soalnya biar nanti dipahami kembali ketika udah webinarnya. Biasanya masuk kan Kak soal-soal kayak Ya, gini. sejenisnya gitu kan. Sebenarnya bisa dilogikakan aja sih, mana yang lebih penting, mana yang urgent, mana yang itu sesuai gimana etika kita berprofesi saat apa bekerja. Ya, Karena kan kita dinilai kompeten atau tidak. Gitu kan. ya. Kompetennya bukan cuman ke pasien aja, tapi ke rekan kerja, ke atasan. Kalau misalnya kita jadi atasan, gimana ke bawahan gitu. Hampir mirip-mirip kayak ini kayaknya. Kalau ada yang pernah nyoba ya tes CPNS mungkin ya TKP gitu. Heeh. Heeh. Jadi dinilai kepribadian juga dari UKOM itu. Dari Ukom. Nah, kepada teman-teman, boleh langsung kirim jawabannya di kolom chat. Untuk link absennya nanti ya, kami akan share di kolom chat. Jangan lupa standby terus di Zoom-nya, biar nggak ketinggalan. Yuk, apa nih jawabannya? Kayaknya udah lebih semenit deh. Ada yang mau menjawab? Ayo Silakan teman-teman, kirim siapa? jawabannya. Yuk, yuk, Mm-mm. yuk. Soal Soal terakhir loh. terakhir, yuk. Soal terakhir kok, masa nggak berani? Ayo yang lain. Jawabannya apa kira-kira? Soal terakhir. Kelihatannya susah ini Kak soalnya, sampai Karena belum ada yang jawab. mungkin jawabannya panjang-panjang kali ya. Atau Masih ragu. ragu, bingung jawabnya apa. Masih bingung teman-teman. Coba bayangin kalian deh ini. Lagi Mm-mm. bertugas di rumah sakit, di ruang rawat inap. Ada visit dokter mau ke pasien. Terus tiba-tiba kamu sendiri mau bantu rekan kamu di instalasi atau bantu boga masak misalnya. Nah, kira-kira apa yang efek yang bakal terjadi kalau misalnya kalian menghindari dokter visit itu? Itu coba. Nah, ayo udah dikasih kuncinya loh sama kakaknya. Itu sih kuncinya tuh sebenarnya. Nah, udah ada yang jawab nih Kak, udah dikasih Eh, kunci langsung paham mereka. Ada yang jawab D. ya kalau misalnya dapat soal etika profesi itu bayangkan kita jadi posisi di situ kan. Terus apa efeknya kalau misalnya eh, Mm-mm. kita ngelakuin itu? Itu Ini udah ada yang jawab D. Kak Rahma, boleh dong kenapa bisa jawab D? Apakah Rahma udah dan dapat Suci. Oke. pencerahan dari kakak tadi? Ya, Sampai bisa jawab kok D. bisa gitu? Tadi langsung dijawab loh Kak. Tadi udah kakak bilang langsung Heeh, udah dijawab. jelasin Berarti langsung. langsung encer kepalanya langsung, ah ini Mm-mm. jawabannya. Boleh kepada Kak Rahma? Boleh dong dengar suaranya. Kenapa bisa dapat jawabannya yang itu? Ayo soal terakhir. Soal terakhir, soal terakhir. Kenapa bisa dapat jawabannya D? Baik, Kak, itu kan misal kita Ya, Ya, boleh. boleh Kak misal Rahma? kita sebagai ahli gizi Hmm? itu kan karena kalau kita nggak kedengaran nggak, Kak? Soalnya putus-putus Kedengaran, sinyalnya. Kedengaran, kedengaran. Oh iya, kedengaran. Eh, itu kan kita sebagai ahli gizi ya, Kak. Ketika dokter itu melakukan kunjungan kepada pasien,
Nah, kita tuh nggak mendampingi dengan alasan mau membantu rekannya. Nah, nanti kan akan berdampak buruk pada pasiennya itu dalam pemberian diet. Misalnya, kalau Mm-mm. ada pasien yang diare, nah dia dikasih makanan cair atau sejenisnya seperti itu. Tidak disesuaikan dengan sakitnya. Iya. Iya. Oke, terima kasih jawabannya. Gimana Kak jawabannya? Udah luar biasa loh, Tepat. udah berani jawab. Udah Yap, dijelasin tadi. Boleh Kak oke. gimana? Hah, dilanjutin. Bener ya jawabannya. Karena udah kelihatan sebenarnya logika aja itu tuh. Asal nggak terburu-buru bacanya. Hmm. Nah, tuh D, tidak dibenarkan karena berdampak pada tidak tepatnya pemberian diet ke pasien. Jadi udah jelas lah ya kalau apa sebenarnya kalau tupoksi ahli gizi itu harus ikut visit ke pasien sebenarnya. Kalau kalau di soal ya. Kalau ke praktiknya sebenarnya kebanyakan rumah sakit belum menerapin itu. Cuman beberapa rumah sakit besar itu sudah apa mengikuti ini. Kalau misalnya dokter visit itu ada farmasinya ikut, apotekernya ikut gitu kan. Ini ahli gizinya ikut. Jadi saling apa berkolaborasi untuk ngasih intervensi apa ke pasien itu. Apalagi pasiennya perlu intervensi yang ketat. Kayak di ICU misalnya kan atau di ruangan yang apa ya yang perlu pasien yang perlu diintervensi ketat gitu kan dan perlu kolaborasi pasien kolaborasi tenaga kesehatan dan juga dokter tenaga medis gitu kan. Nah, sebenarnya banyak sih soal semacam ini. Ada yang antara rekan kerja antara eh, pasien apa kita dengan pasien, kita dengan rekan kerja, kita dengan atasan gitu kan. Tapi ini kakak coba ambil yang paling mudah dan apa ya dilihat dari contohnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk jawaban yang lain itu masih kurang tepat ya, apalagi kita mikirnya dibenarkan karena loyal terhadap teman seprofesi, tapi mengorbankan pasien gitu kan kan jadi nggak tepat gitu terus apa yang lainnya juga masih kurang tepat jadi lebih masuk ke jawaban yang D gitu Baik, jawabannya D, teman-teman. tuh kuncinya itu harus yakin ini jawabannya gitu kalau misalnya nanti nggak tahu nih jawabannya apa berdoa itu itu lagi kuncinya. Baik, berarti tadi jawaban dari Kak Rahmi udah benar ya Kak? Udah Iya betul udah benar jawabannya D. alasannya juga udah tepat. Mm-mm, alasannya sudah tepat. Udah bisa nih lulus Ukom. Kompeten. Amin. Amin. Baik. Baik Kak, sudah semua, sudah 8 soal, sudah kita bahas semua soal-soal tadi. Kita selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman atau kakak-kakak sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Ega? Dipersilakan kita sharing-sharing gimana sih Kak, apa tentang soal tadi, tentang pertanyaan yang menjebak kayak tadi kan, gimana? Boleh ditanyain teman-teman kepada Kak Ega-nya. Kayaknya nggak ada yang ditanyain ya kakak sama Kak Ega-nya. Teman-temannya masih masih malu-malu untuk berbicara. Ayo dong, kita sharing-sharing sama Kak Ega-nya gimana?
Baik, kalau nggak ada yang tanyain, terima kasih Kak Ega atas pemaparannya. Selanjutnya, ini ada kami dari HSE ini ada promosi untuk webinar atau untuk UKOM-nya. Boleh admin di-share untuk di-share posternya. Hmm. Oh, sebelum itu ada yang mau tanyain Kak sama Kak Eganya. Ini lewat kolom chat. Oke, langsung aja ya jawab ya kalian. Ya, boleh Kak langsung dijawab Kak. Oke, Ini pertanyaan dari siapa ini ini? kayaknya kakaknya ini mahasiswa profesi kah atau udah ada rencana mau profesi? Antara dua itu ya kayaknya. Jadi kakak coba bantu ya jawab. Oh, ada tingkat kakak. Ada tingkat kakak. Oh, Poltekkes Jogja juga ya kayaknya nih. Gitu. Nah, jadi kau coba jawab ya untuk IPK. 60% IPK dari perhitungan kompeten atau tidaknya setelah ujian kompetensi itu diambil dari S1 Mm-mm. gitu. Jadi yang ngedongkrak nilai kita itu dari yang S1 atau D4 dari yang sebelumnya waktu di profesi itu. Jadi nilai yang dipakai untuk perhitungannya itu tadi S1 atau D4. Kepada Kak Aprianisa, apakah jawabannya sudah jelas mengenai pertanyaan yang tadi? Kelihatannya sudah jelas ya, Kak. Ini ada tingkatnya. Oh, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Prenisa atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kami dari HSE ini sedikit akan menjelaskan tentang persiapan. Ini dari HSE dari ini kami menyediakan juga untuk teman-teman untuk persiapan menghadapi UKOM. Nah, ini kami ada dua, itu ada secara online maupun secara offline. Untuk online-nya ini, itu secara Zoom. Untuk teman-teman itu dilaksanakan ketika hari Senin sampai dengan hari Rabu. Itu untuk 7 kali pertemuan. Untuk biayanya itu 100.000. Nah, untuk teman-teman boleh mengajak 5 teman yang lain. Nah, kalau teman-teman mengajak 5 temannya, ini kamu bisa gratis atau free untuk kamu yang mengajak teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya untuk kelas offline ini kami ada juga itu under dari 400.000 teman-teman. Ini untuk benefitnya ada 10 kali pertemuan tatap muka, ada bimbel, kit bimbel, itu ada isinya tote bag, book note, ballpoint, sama papan LJK. Ini juga ada bonus soal pembahasan, eh, PPT, sama untuk tutor universitas yang terkemuka. Nah, untuk teman-teman yang berminat, nanti boleh hubungi admin yang sudah tertera di layar monitor kalian, atau boleh juga kepoin IG dari HSE ini. Soalnya di IG HSE ini juga banyak materi-materi ataupun soal-soal UKOM yang insya Allah akan keluar semua nanti di UKOM-nya. Baik, Kakak. Baik, sudah tidak terasa ya, Kak, kita sudah di ujung acara ini, sudah menjawab semua pertanyaan, semua soal, dari tips and tricks dari UKOM itu sendiri kan, Kak. Itu sangat ilmunya sangat luar biasa. Semoga nanti ilmu-ilmunya nanti bisa berguna atau insya Allah akan keluar di soal UKOM bulan Oktober maupun UKOM selanjutnya. Baik Kakak, terima kasih Kak atas ilmu-ilmunya, atas pembelajarannya, atas tips and tricksnya, uh, dan semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan dan bisa melaksanakan UKOM-nya dengan lancar nantinya.
Baik, di sini saya sebagai moderator, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik perkataan maupun tindakan saya. Kepada kakak, saya terima kasih. Sebelum itu, kita sesi foto-foto terlebih dahulu, Kak. Kepada teman-teman, boleh dibuka kameranya. Kita sesi foto bersama, sekalian absensi. Boleh teman-teman dibuka kameranya. Nanti absensinya ini dapat sertifikat. Nah, jadi untuk teman-teman boleh dibuka kameranya biar kelihatan. Muka cantiknya gimana ini? Ayo teman-teman dibuka kameranya. Kan pada cantik semua ini. Kepada teman-teman yang lain boleh dibuka kameranya. Baik, saya pimpin ya. Untuk hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Boleh formal? Boleh bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Untuk absennya nanti ini dari screenshot ya, nanti akan di itu juga. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram dari HSE. Jangan lupa untuk selalu belajar, tetap semangat untuk menghadapi UKOM selanjutnya. Kepada Kak Egi, terima kasih Kak atas partisipasinya. Boleh Kak, Ya, terima kasih Kakak. makasih juga ya Ya, teman-teman boleh. semuanya. Izin live. Ya, terima kasih Kakak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, jangan sampai sakit agar UKOM-nya nanti semua lancar dan kompeten. Untuk teman-teman jangan lupa isi link absennya karena nanti akan langsung nyaut ke sertifikatnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.